sekarang itu kita pakai image. Jadi kita nampilin image. Oh iya. Ya. Jadi mirip-mirip Boleh pakai image apa aja kan? pakai ekstensinya kita batasin tuh ya. Kayak kemarin itu kita udah batasin PNG, JPEG, JPG, Oh iya. BMP dan sebagainya. Nanti coba deh Mister copy dulu ya codingannya ya. Ntar kita bisa lihat di situ. Restriksinya di bagian mana aja. Ini Mister copy dulu sampai 34. Oh, nggak sampai juga. Sampai 34 baru. Oke, itu yang pertama ya Bim ya. Yang pertama, terus Itu ada di lesson keberapa ya Kak? di lesson kedua, ketiga. Lesson ketiga. Aku Ada nggak? itu ketiga Kak. Ketiga. Lah, kok aku gak ada lesson ketiga Kak? Bentar. Jangan-jangan salah aku ya. Aku cek dulu. Oh, pelajaran iya. kedua nomor 3 maksudnya. Pelajaran kedua nomor 3. Yang The Easy Editor App. Yang modul 4. Modul 4 pelajaran 2. Ada nggak? Modul 4 pelajaran 2 tapi yang nomor 3. Oh. Ada? Nah, kayak masuk ke situ kan? Yang mana Kak? Nomor Working 3. with Yang The Easy Editor App kalau nggak salah judulnya. The Easy Editor App juga bisa easy. Muncul nggak? Yang ini nih. Nah, subscribe dulu ya. Atau oh dia udah ketemu. Oke. Nah. Nah itu nanti codingannya yang tadi Mister kirim tadi di copy ke ini ke ininya ya, ke mana nih editornya, IDE-nya. Itu yang masih sampai baris ke berapa? 26 aja itu ya. Ya, baru sampai 26 itu Kak. Ya, baris ke 26. Nah, ntar nih baris ke 27-nya ini nih. Aku copy lagi ya. Mister copy lagi ya. Ini Oke. Nah, itu lanjutannya. Ya, lanjutannya. Gak ada jedanya. Kenapa Kak? Masih kebaca ya jedanya ya, tadi sampai mana tadi? Mulai dari app, sorry, sampai mana sih? Mulai dari dev show file name yang belum. Oh ya. Dev show file name. Terus ini yang terakhir. Halo, assalamualaikum Al-Fatih. Selamat bergabung. Dan Mister kedengaran nggak ada Fatih di sana? Iya, kedengaran. Thank you. Coba cek dulu ya, cek sound. Sama mau copy dulu nih. Teman-teman yang belum selesai silakan di copy dulu semuanya. Oh ya, BTW ada yang mau ditanyain nggak yang terkait dengan pertemuan kita pada minggu yang lalu? Halo Kevin Dharma Wijaya. Welcome. Can you hear my voice? Is it clear? Ntar kalau udah coba di running ya Bim. Bisa muncul nggak Bim? Ini sampai munculin aplikasinya doang nih. Aplikasinya sampai munculin di listnya. Yang mana kayak yang baru kayak gini? Yang baru tadi mulai dari left button, Q push button left itu. Left button sama dengan Q push button dalam kurung left. Itu yang baru. Left button. Oh ini ya, row
HI bla bla bla. Nah, itu ke bawah. Oh ya. Halo Farhan. Selamat malam. Kasih Kak. Assalamualaikum. Yoi. Ntar coba di running ya, Bim. Kalau ada error ntar kabarin. Kita sampai situ ya terakhir. Oke, Mister coba share screen dulu. Kita akan sedikit nge-review apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Oke, ini sudah berapa orang nih? Farhan, Fatan, Kevin, Bima, Fatih. Oke, udah punya nih. Sekarang Mister akan coba masuk ke yang sudah kita kerjakan kemarin. No Python Entrepreneur Kak. No Python Interpreter. Coba Iya. ini Mister lihat dulu, Bim, yang punya Bima. Aku share screen aja kali ya. Iya boleh, screen cast. Kok jadi ini? Salah. Bagian Visual Studio Code-nya ya. Oh iya. Slack Entrepreneur. Setelah interpreter dulu. Kemarin udah install Python. Pythonnya mana? Kok nggak ada? Hah? Benar. Python Bima itu pakai yang ini ya. Coba pakai yang di extensionnya tuh, yang paling atas Python. Coba diklik select interpreternya dulu. Ini. Yang bawah tadi, yang di bagian bawah, select interpreter tadi. Diklik pilih yang atas, paling atas. Ada. Ya, coba. Terus create visual environment atau gimana Kak? Pythonnya nggak terinstall tuh, Bim. Itu ada bawah itu, Python is not installed. Ya. Coba gini, Bima masuk ke CMD-nya dulu. Iya Kak. Command prompt. Command prompt atau PowerShell, pencet tombol Windows, Oh, ya. ketik CMD. Nah. Terus? Habis itu ketik Python spasi strip version. Mister coba Spasi strip version. Kemudian enter. Coba di share screen bagian itunya. Python was not found. Run with argument to install. Oh ya, berarti belum diinstal Pythonnya ini. Coba Bima ini deh, install dulu deh. Siapa tahu cepat di sana. Koneksi internet aman ya Bim di sana Bim? Aman. Oke, coba Mister cari ininya ya. Install yang ini. Python. Pakai Windows kan Bim? Iya Kak, pakai Windows. Windows kan Win 64 bit apa 86? 64 ya. Coba masuk ke link ini, download filenya dulu, file Pythonnya dulu. Ntar coba langsung diinstal. Oke, kalau sudah ini udah berapa nih? Oke, sekarang kita coba ini dulu ya. Sembari Bima install, Mister coba ini ya, review yang kemarin ya, Bim ya. Iya Kak. Oke. Oke, Mister izin lagi untuk share screen lagi ke entire screen biar enak. Jadi nanti kita akan switch ya, seperti biasa, switch dari PowerPoint ke VS Code-nya. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Kita akan coba masuk ke dalam modul 4 di lesson 3. Melanjutkan yang The Easy Editor App-nya, tapi yang part kedua. Kak, Yang part, ya, kenapa Bim? mau nanya Kak, ini kok ada tulisannya AMD Kak? Gak apa-apa, aman. Bentar. Aku kira Bima pakai harus Intel, sambungin sama Nvidia aja. iya, bentar, salah. Mister ganti deh linknya. Aku Nvidia soalnya Kak. Iya. Beda deh. Bima masuk ke sini deh. Coba masuk ke sini, ntar dia akan ngedetek ininya Bima, speknya Bima. Yang atas salah ya, yang paling bawah ya. Nanti pilih yang executable file, yang seperti ini nanti. Yang bagian ininya pilih yang executable file, tapi sesuaikan ya. Kalau ini kan Mister pakai AMD nih, jadi dia kedeteknya langsung ke AMD-nya yang punya Bima.
Jangan yang x86 ya. 86 itu yang 32 bit. Kalau x86/64 ini dia support ke yang 64 bit. Oke? Iya, benar, merek prosesornya. Biasanya sih kalau AMD itu pasangannya sama Radeon biasanya. Kalau Intel pasangannya sama Nvidia. Kadang kalau yang model pabrikan udah pasangannya kayak gitu tuh. Kecuali kalau build up nih. Misalnya kita install di PC. Tapi tulisannya buat AMD semua kok. Coba di share screen. Lihat. Yang mana? Munculnya kayak mana? Oh sama berarti Bim. Itu ada X64-nya tuh atau X64. Enggak apa-apa. Aman itu. Ini. Nah, Oh, iya. yang X8664. Python. Yang 3.7.7 ya. Oh ya. Oke. Ntar coba Tapi ada tulisan AMD 64. Enggak apa-apa. Itu maksudnya support buat AMD X64, kemudian M64-nya juga dapat, sama X64 yang punya bawaannya Intel. Aman. Berarti berarti kalau Nvidia atau Intel bisa kan Kak? Bisa. Kecuali kalau macOS tuh, dia yang paling atas tuh. Beda sendiri dia. Oh ya. Kalau Windows mau dia Masih, Kak. yoi, sahabat. Mister Plus lagi ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Kita akan masuk ke bagian yang modul keempat di lesson ketiga, masih ke yang Easy Editor App tapi yang part kedua. Kita sedikit review yang kemarin kita buat dan goalnya dulu ya. Goalnya seperti ini ya nanti ya. Akan bisa buat gambar seperti ini nanti, munculin gambar sesuai dengan apa yang ada di list image-nya ini. Kemudian ada fungsi-fungsinya juga. Nah, ini kemarin yang udah kita kerjakan, mulai dari loading list, selecting one or more to edit dan sebagainya ini ya, yang hijau-hijau ini yang udah kita kerjakan. Nah, sekarang kita mau coba kerjakan yang preview image-nya nih. Preview image-nya sama beberapa hal nanti kalau misalnya sempat kita lanjut ke yang save result-nya. Tapi utamanya ke yang preview image-nya ya. Preview image. Nah, sebelum masuk ke situ kita akan coba nge-preview dulu apa yang udah kita buat. Nah, ini kan kemarin udah kita buat dua hal ini. Nah, sekarang kita akan buat yang nomor 3 dan 4. Jadi kalau kita lihat di VS Code-nya, Mister masih belum masuk ya. Ini Easy Editor App-nya. Nah, ini tugas ketiga dan 4. Tugas ketiga dan 4 itu yang ini, thumbnail sama yang ini ya, implement ya, metode untuk yang black white-nya. Nah, nanti kita akan coba buat dulu yang thumbnail ini karena nanti yang 3 dan 4 yang 4 sama 5 ini dia satu metode nih sebenarnya, satu hal yang sama, satu hal yang mirip. Jadi nanti kalau misalnya emang masih sempat, kita akan coba masuk sedikit ke yang task keempatnya. Jadi kita akan fungsikan yang bagian black white-nya, black white metodenya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam review yang udah kita buat dulu. Ini Mister kecilin lagi. Oke. Nah, ini yang kita buat kemarin ya. Salah, ini main-nya. Yang kita buat kemarin ada di temporary file-nya. Ini namanya image app. Nah, image app-nya seperti ini. Yang terakhir kita buat kondisinya adalah seperti ini. Oke, semuanya udah muncul kayak gini semua ya. Ini muncul pertama kali. Kemudian ketika kita klik folder, kita udah mengimplementasikan listnya seluruh data yang ada ekstensi PNG, JPG dan sebagainya yang ada di folder akan terlist di sini. Ya, kita misalnya ini select folder di sini, terserah boleh pakai folder apapun. Kak, kalau udah gimana Kak? Kalau udah diinstal, coba dicek lagi Udah. Python spasi versionnya. Yang kayak tadi spasi strip version. Muncul nggak? Oke. Harusnya munculnya 3.7.7. Lihat. Lah, Python was not found, Kak. Nah, kok not found lagi? Tadi pad-nya di checklist nggak? Apa? Pad. Ada tombol ada checklist di bagian bawah untuk ngechecklist pad. Di checklist nggak? Jangan-jangan kelewat ya? Nah, coba aku install ulang dah. Coba dicek dulu di kontrol panelnya. Kalau di kontrol panelnya ada, di uninstall. Modify setup ada sekarang. Repair uninstall. Uninstall aja dulu, uninstall dulu biar bersih. Jadi nanti padnya
baru nanti di checklist kalau sudah bersih uninstallnya. Kita pas waktu install coba share screen ya Bim, biar Mister bisa lihat coba. Oke. Oke. Itu lagi uninstall kan? Lagi uninstall. Oke, sip. Ntar kalau pas lagi install kabarin ya. Nah, ini balik lagi ke sini. Jadi ini nanti akan muncul list-listnya nih. Ini kalau dibesarin bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, list-listnya yang ada di gambar yang di bagian folder yang tadi Mister pilih. Nah, kebetulan ini ada beberapa gambar nih. Kalau kemarin kan munculnya cuma 4 ya. Karena ini Mister tadi nambah-nambahin gambar, nyoba nambah-nambahin gambar. Nah, itu muncul semuanya. Yang muncul sesuai dengan apa yang udah kita define adalah yang ini. Ini ya, extensionnya. Yang dia ekstensinya itu berakhiran .jpeg, .jpg dan sebagainya sampai fps. Kurang lebih seperti ini. Ini bisa disesuaikan. Ini gimana kak? Sekarang add Python. Coba Mister lihat dulu mana yang punya bentar. Nah, Add itu Python dia. yang- Add pad-nya itu di checklist bagian bawah. Nah, baru install now. Sip. Tungguin dulu. Bentar situ. Nah, Mister coba siapin requirement-nya ya biar nanti sekalian diinstal. Nanti coba yang bagian ini di copy terus paste di notepad-nya ya. Nah, udah selesai belum? Di notepad mana kak? Nah, ini udah selesai belum instalasinya? Belum sih, ntar lagi. Ntar lagi ya. Oke. Nanti halo Ezra, selamat datang. Assalamualaikum. Wah, udah gabung Ezra juga udah gabung. Jona, halo Jona. Selamat malam. Ini Mister kirim beberapa file requirement untuk Python-nya ya. Ntar Bima copy semuanya mulai dari yang asteroid sampai ke bagian bawah wrap. Itu taruh di? Ditaruh di notepad. Bima buka notepad. Oh. Nah, Bima buka notepad, copy itu semua. Iya, Fatan. Kenapa, Fatan? Oh, kepencet ya? Gak ada Pak, karena kan tadi saya coba-cobakan aplikasi ini kan Pak, Ah, di editor ini kan, terus saya pilih folder random kan Pak, terus kok yang ditunjukkan itu file .mp4 Pak. .mp4 kok bisa? Iya. Coba cek dulu ininya, ekstensinya. Harusnya nggak muncul. Karena ekstensinya Ini .mp4 Pak. MP4. Coba dilihat screencast-nya. Mister mau coba cek screencast-nya. Code-nya seperti apa? Sama demo programnya. Udah Bim? Udah di copy belum? Udah kak, udah. Ini udah. Ini juga barusan udah diinstal. Iya. Udah. Tapi tulisannya Python was not found lagi kak. MP4 MKV ini mah video ini, file-file video ini. Coba cek code-nya mana punya Fatan? Oke, bentar ya Bim ya, bentar. Mister penasaran nih. Kalau ada Tulisannya not found lagi kak. Bahkan tadi saya tambahkan itu kan. Ini ya, coba ya Pak. Folder dashboard ini ya Pak. Bunyi kok tadi masuk tes sama kakak. Gimana Bim? Sorry Bim. Gak kedengeran? Kak itu kak apa? Tulisannya di komen prompt juga Python was not found lagi. Kalau diinstal. Kenapa itu? Oke. Berarti masih ada ini ya. Jalan nanti ini ya. Coba Bima nanti one on one sama Mister aja ya. Coba ya nanti ya pada saat udah selesai ya. Kita akan coba cek dulu kalau misalnya ini ada kayaknya problemnya perlu dicek dari awalnya deh. Kita ikutin dulu yang ini dulu ya, Bim ya. Oke, Fatan gimana tadi mana? Fatan. JPEG, JPG, PNG, BMP, SVG, FPS. Harusnya mana ya? Coba ya punya Mister ya.
Mister akan coba pakai yang ada MP4-nya. Yang lainnya ada permasalahan juga seperti ini nggak? Kalau punya Mister di OBS ini ada MP4 harusnya. Nah ini ya, ada MKV ya. Sama ya, punyanya Fatan tadi kedetek MKV juga kan? Sekarang Mister coba cek ya. Bisa muncul ya? Harusnya kalau dari ekstensinya nggak muncul nih. Ini Mister running programnya nih, mirip nih ya, kayak programnya. Oke, sekarang kita coba ini masuk yang OBS. Tuh, nggak muncul Fatan. Misternya hilang. What? Suaraku hilang ya? Bapak, Halo, suaraku hilang ya? apa? Suaraku hilang ya? Suara Mister hilang ya? Bukan, tapi tiba-tiba nge-freeze, Pak. Oh, nge-freeze. Share screen Bapak tiba-tiba hilang, Pak. Oke, wait. Ya, bukan, maksudnya tiba-tiba nge-freeze, Pak. Nge-freeze. Nah, saya tahu apa yang terjadi, Pak. Kenapa tuh? Ya, filter ini, Pak, saya kurang tambahin sesuatu. Filter yang mana? Oh, Coba ya. Coba ya. Thunder nih. Ah, ini gak ada nih kan? ada kan? Coba download picture. Coba ya video. Yang video tadi, yang MP4 tadi di mana? Coba. Apa nih? Oh, ini isinya PNG. Nggak ada Ya, MP4 coba tuh. tunggu. Yang ada MP4-nya Yap. udah aman ya? Sudah hilang, Pak. Lah kok bisa punya Fatan ketinggalan? Bukannya itu kemarin Mister copy dari punya Fatan? Mister Fatan otak-atik lagi ya yang kemarin? Mungkin Pak, saya nggak tahu juga, mungkin lupa tambahin. Oke. Ini punya Mister ini plek loh, nggak Mister edit sama sekali ini, beneran. Mister cuma nambahin yang komen-komen ini paling. Mungkin saya nggak lihat aja, Pak. Ya udah, oke. Tapi udah ketemu ya Fatan ya? Ya, sudah ketemu, Oke, sudah sip. ketemu, Yang Pak. lainnya gimana, coba dicek dulu. Nanti gawat nih kalau MP4-nya masuk nih. Ntar yang muncul gambar video nanti. Malah nggak support sih, karena kita pakai nanti ini QMIP map nanti. Beda support. Ntar error di tengah-tengah jalan nanti. Pas file name-nya mungkin muncul, tapi waktu kita munculin previewnya bakalan error. Yang lainnya gimana? Aman nggak? Jadi sesuai sama contoh yang ini ya. Ini kemarin terakhir waktu itu dilanjutkan. Dicontohkan langsung oleh Fatan nih beberapa quote-nya di sini, dan Mister masih ketiplek dengan apa yang kemarin ya. Ini belum Mister edit sama sekali. Ini review untuk yang kemarin berhasil kita lakukan tuh sampai sini. Jadi ini sekali lagi udah kita batasi ekstensinya ini ya, nggak mungkin akan muncul ekstensi lain. Kalau masih muncul, nah mungkin ada sesuatu yang kurang tuh. Kayak Fatan tadi mungkin yang bagian ininya nih, file name-nya belum difilter nih, ya Pak, belum mengaktifkan fungsi filternya. Sehingga file name-nya mungkin akan mencakup seluruh dari ekstensi atau file yang ada di folder tersebut. Jadi jangan lupa ini, karena ini penting nih untuk ngefilter seluruh file name-nya nanti yang akan dimasukkan ke dalam list. Nih ya, lihat ya, dia akan dimasukkan ke dalam list. Oke ya. Nah, sampai sini aman semua ya. Tadi cuman Fatan aja ya kan yang tadi bermasalah sedikit tadi. Oke Giska, ya sama-sama. Ini masih belum masuk ke materi Giska, masih nge-review apa yang udah kita kerjakan kemarin. Tadi Fatan nemuin permasalahan tuh. Dia ternyata lupa untuk bagian file name-nya. Ada yang masih bermasalah nggak selain Fatan? Hati-hati. Aman ya? Untuk yang lainnya punya Jona, Fatih, Farhan, terus Giska, Ezra. Kakak tadi kan kakak ada yang error tuh. Nah, Yang punya Fatan. aku coba itu di ChatGPT langsung dibenerin kak. Langsung dibenerin gimana? Di ChatGPT di apa? Ada yang Maksudnya salah. ini IDE-nya terintegrasi sama ChatGPT atau buka di ChatGPT-nya? Langsung pas ada yang aku tulis nanti bilang tuh komputer di Berarti ini udah bisa ngoding lagi nih Bima, udah terdetek Python-nya. Iya. Oke. Tapi belum kedetek yang di itu. Malah tadi diarahinnya di download, suruh download di Microsoft Store. Tapi 3.1.1.
Jangan. Nanti aja sama Mister aja ya. Nanti itu malah kebanyakan Python, ntar malah crash nanti. Karena Pythonnya punyanya Bima ini nanti akan diinstal global. Takutnya nanti akan ngefek kemana-mana tuh. Python itu cabang dari C loh ya. C itu distribusinya banyak banget tuh. Punyanya Office aja dia pakai redistributable yang C++ tuh. Hati-hati ya. Kalau install yang pakai model ChatGPT itu ya. Saran-sarannya hati-hati. Nanti Mister sama Mister aja nggak apa-apa Bim. Habis ini bisa kan? Nanti kita coba ini one on one. Ada waktu Kayaknya nggak? bisa. Oke, sip, mantap. Oke, sekarang Aku kita tanya mama dulu deh. iya, boleh. Nanti coba lihat sikonnya ya. Kalau misalnya nggak bisa hari ini, kapan bisanya nanti kita coba benerin itunya. Pythonnya Bima. Oke, sekarang kita coba lanjut dulu ya. Kita lanjut ke melanjutkan apa yang udah kita review ini ya. Nah, sekarang misi kita pertama adalah yang task ketiga ini. Task ketiga ini nanti tujuannya pada saat kita udah ngeklik di bagian layarnya sini, list layarnya ini, nanti akan muncul gambarnya. Kalau punya kita kan sementara ini ketika kita running, kemudian kita pilih foldernya misalnya di sini, masih muncul cuman listnya saja ya kan. Nah, tapi belum muncul gambarnya kan. Nah, kita tujuannya untuk munculin gambar dulu. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita akan melanjutkan yang ada di PowerPoint. Nah, PowerPoint yang ada di sini kita rencananya akan melanjutkan yang untuk preview image-nya dulu. Habis itu baru nanti ke editing fotonya. Sekedar mengingatkan, jadi kita nanti yang akan kita lakukan. Nah, ini yang beberapa file yang udah kita restriksi tadi, yang udah kita bahas sedikit tadi di depan. Ini juga pad-nya. Nah, kemudian yang akan kita lakukan nanti ada beberapa hal terkait dengan ini dia. Review ke image yang dibawa oleh library fill. Nah, nanti kita akan open image-nya, kemudian save image-nya, load image-nya dan sebagainya. Jadi kita akan kembali coba mengimplementasikan kelas image yang udah kita pelajari. Kemudian yang udah kita lakukan itu nanti akan kita coba buat konstruktornya. Konstruktor ini nanti gunanya untuk menyimpan current image, file name sama subfoldernya. Tapi subfolder ini nanti kita akan pakai pas waktu udah masuk ke dalam metode ya. Tapi untuk sementara ini kita pakai dua ini dulu, current image sama file name-nya. Kemudian ini nanti yang akan kita buat beberapa fungsinya. Nah, fungsi yang pertama nanti tujuannya adalah untuk ngeload si gambar ini tadi beserta dengan path image-nya. Nah, kalau kita kembali lagi ke bagian Visual Studio Code, sebenarnya udah dijelaskan juga di bagian nomor 3 ini kita akan ngebuat image processor class. Jadi sama ya seperti yang ada di PowerPoint ya. Nah, ini nanti akan kita buat image processor class yang isinya seperti ini. Ada dua metode, load image sama display the current image. Jadi kita akan fokus ke class image-nya ini dulu. Nah, jadi pertama kita ikutin dulu yang ada di sini. Kita balik lagi ke VS Code, kita buat dulu class image processornya. Jadi di bawah ini, setelah di bawah fungsi show file name list ya, kita buat di sini dev image processor class image processor. Kemudian di sini ada current image dan file name-nya yang akan dijadikan sebagai konstruktor. Kalau di dalam kelas berarti kita gunakan init ya kalau untuk membuat konstruktornya. Jangan lupa kita buat self untuk merefer ke dirinya sendiri. Kemudian kita setting self-nya itu adalah image. Kita set dulu kosong. Kemudian satunya lagi save untuk yang file name-nya. Kalau teman-teman masih ingat kondisi yang kemarin pernah kita pelajari terkait dengan kelas image ini ya. Nah, yang ini sebenarnya sama nih. Kita akan ngebuat suatu image processor itu mirip seperti image editor ini. Jadi dia nanti akan konstruktornya itu berupa beberapa hal yang di sini. Kalau image ini nanti yang akan sama seperti yang di sini, image-nya ini. Nah, kalau file name berarti nama filenya. Jadi rencananya mirip seperti yang ada di sini nanti. Yang udah kita implementasikan kemarin pada saat pertama kali kita belajar terkait dengan image dengan menggunakan library fill. Nah, ini konstruktornya dulu ya, selesai. Nah, setelah konstruktor selesai, berdasarkan di PowerPoint juga, setelah konstruktor ini udah ada semua, selanjutnya kita akan membuat dua metode, yaitu load image dan display the current image. Kalau kita lihat di sini,
kita ada dua metode lagi, load image dan show image-nya. Kita buat dulu di sini metodenya. Kita lanjutin def load image self. Kemudian kita buat pass dulu. Satunya lagi adalah def show image. Jangan lupa self-nya juga kita buat pass dulu. Nah, ini dua fungsi atau metode yang di dalam kelas image processor udah kita buat sesuai dengan apa yang udah ditunjukkan di sini. Nah, selanjutnya kita lihat keterangannya ya, keterangannya dulu. In the main part of the software, create an instance of the image processor class namanya work image. Berarti kita buat instance untuk work image-nya ini, kita inisiasi, kita assign ke dalam image prosesornya. Kita buat inisialisasi di sini yang di awal work image. Ini untuk inisiasi objek kelasnya ya, image objek kelasnya image processor. Image processor kita panggil untuk diassign ke work image-nya. Nah, sampai sini itu secara umum udah kita kelarkan, kita selesaikan yang di tahapan nomor 1. Nah, selanjutnya untuk fungsi-fungsinya kita isi sesuai dengan ketentuan. Yang pertama di load image-nya dulu. Ini bentuk strukturnya ya. Strukturnya kurang lebih nomor 1 itu kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ada yang mau ditanyakan? Yang masih bisa mengikuti, paham maksud dengan yang udah Mister ketikan, coba raise hand. Dona, Fatih, Farhan. Oke, Bima. Kemudian yang lain? Farhan, Fatan, Ezra, Giska, Kevin Dharma. Baru buka APK. Oke. Yang lainnya, Jona, gimana? Sampai sini tahapan ini dipahami nggak? Maksudnya Visual Studio Code-nya kali. Gimana, Fatan? Sampai sini bisa dipahami tahapan untuk yang kita mau jalani? Ini. Waduh, nge-lag tapi ini enggak. I was gonna write the last thing you type. Oke. Siap. Ini yang kalimat beberapa yang Mister tambahkan mulai dari baris ke-36 ya sampai ke baris 47. Tahapannya ini Mister ngikutin apa yang dituliskan di VS Code-nya. Jadi yang pertama kita buat kelas image processor. Gunanya apa? Untuk menyimpan data yang nantinya kita akan dapatkan dengan menggunakan klik di bagian salah satu listnya. Kan tadi listnya banyak tuh, list image kita. Ada gambar, misalnya ada gambar bintang, ada gambar bulan dan sebagainya. Itu nanti kita klik. Nah, nanti kita initiate atau kita isi ke dalam kelas image processor kita gitu. Jadi nanti akan membuat parameter di dalam image processor kita. Setiap klik tadi itu. Nah, caranya kita buat kelasnya itu seperti ini dulu. Dengan ketentuannya yang seperti ini ya. Sebenarnya banyak ya caranya. Cuman ini kebetulan kan ketentuannya seperti ini. Kita akan menyimpan image kemudian dengan file name-nya juga. Dari sini kebayang ya. Nah, kelas image processor ini ada dua default untuk yang pertama metodenya di bagian nomor 1 ini. Load image, kemudian satunya lagi show image. Belum kita isi ya, ini Mister kasih pas. Jadinya belum diisi apa-apa nih. Nah, ketentuannya nanti ada di sebelah sininya nih, sebelah keterangannya. Nah, sebelum masuk ke ketentuan ini, ingat di bagian bawah ini juga ada ketentuan untuk menginitiate variable work image itu akan di assign menjadi image processor kelasnya yang tadi kita buat, yaitu ini tadi yang baris ke-36. Jadi ini kayak meng-assign image prosesornya ke dalam variable work image. Jadi supaya nanti kita pada waktu memanggil load image cukup pakai dengan work image dot load image kayak gitu. Sama seperti kalau kita memanggil fungsi. Nah, sampai sini kebanyakan semua ya. The code. Okay, Kevin, had you done to write the last thing that I write? Okay, done.
Nah, oke. Jadi sampai sini semoga paham ya untuk alurnya. Jadi ini Mister mengikuti alur yang ada di sini dan di PowerPoint juga sama alurnya. Jadi kita akan buat ada dua, load image dan current image-nya. Selanjutnya di load image nanti, nah ini adalah jalannya nih. Kita akan menerima parameter file name. Nah, file name ini nanti yang tadi Mister bilang yang pada saat diklik di gambarannya tadi. Nah, ini kan tadi kan gambarannya di sini ada gambar field PNG, village PNG dan sebagainya. Ketika diklik, nanti file name-nya itu akan dikirim sebagai parameter dari si metodenya si kelas tadi. Kelas apa tadi namanya ya? Image processor. Nah, jadi kita akan mengirimkan parameter file name. Jadi ditambahkan dulu yang di bagian load image-nya setelah self itu ada parameter file name. Yang nantinya akan dijadikan parameternya si metode load image ini. Ketentuannya seperti ini tadi. Jadi dia akan nge-initiate file name-nya ke dalam self file name-nya dulu. Kemudian dia akan membuat path-nya ke dalam image yang udah kita dapatkan tadi. Yang ini tadi. Bagian field, village ini full path-nya apa? Kita simpan di mana? Nah, nanti kita akan simpan itu sebagai bahan kita untuk menampilkan di bagian kanan preview-nya ini. Oke. Setelah itu baru nanti kita akan open image-nya. Kemudian kita save ke dalam property image kita. Property image kita itu yang ini. Self image. Jadi kalau Mister bilang property itu berarti variabel yang ada di dalam kelas. Masih ingat ya konsepnya ya? Property sama variabel itu sebenarnya mirip. Cuman penempatannya aja yang berbeda. Jadi dia akan disimpan di property ini, property image. Yang nanti akan kita panggil pada saat nanti di show image-nya nanti kita gunakan. Setelah itu baru nanti kita akan simpan semuanya di properti-propertinya ya, mulai dari image, self image sama self file name-nya. Nah, sekarang kita coba cek untuk mendapatkan path kita bisa gunakan modul OS yang udah built-in sama Python. Komennya seperti ini implementasi code-nya os.path.join work directory yang kemarin kita udah buat. Kemudian file name-nya apa? Nah, file name-nya tadi yang menjadi parameter si load image ini tadi. Ya, nge-lag. Sebentar. Nge-lag-nya gimana nih? Halo, nge-lag ya? Maksudnya nge-lag gimana nih? Suara Mister putus-putus kah? Halo, tes. Apakah masih jelas suara Mister tadi? Ngejelasin sesuatu tadi? Tes. Ada yang mendengar suara Mister? Ya. Halo. Giska, Ezra, Fatan, Farhan, Jona, Fatih. Yap. Oh, kedengeran ya suaranya ya? Suara Mister kedengar ya? Oh, oke. Ada. Kirain ini. Kirain nggak kedengeran gara-gara nge-lag. Oke, balik lagi ke code-nya ya. Tadi sampai menjelaskan PowerPoint-nya. Nah, ini tadi PowerPoint-nya ya. Jadi nanti kita akan buat path-nya dengan komen seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba satu-satu dulu. Nah, ini untuk nanti gambaran load image-nya. Kita akan coba buat seperti ini. Fungsi load image-nya. Kita buat dulu untuk yang pertama, kita inisiasi property file name yang ada di kelas image processor, kita initiate dengan file name yang akan kita tunjuk pada saat kita klik di listnya. Cara inisiasinya, kita panggil propertinya, properti untuk file name-nya. Kemudian kita di-assign dengan parameter file name. File name yang ada di sini ya, maksudnya ya, bukan yang ada di mana-mana nih, bukan yang ada di atas dan sebagainya, tapi ini berlaku di lokal nih, lokal fungsi atau lokal metodenya. Nah, setelah itu, sesuai dengan apa yang ada di sini, nah, file path-nya, kita bisa gunakan file path ini untuk mendapatkan full path-nya si image yang tadi kita pilih pada saat kita milih di list itemnya. Yang ini tadi ya, kebayang ya, semoga ya. Yang ini, pada saat klik village, nanti dia akan muncul path full-nya. Misalnya kayak C.2 backslash dokumen backslash picture backslash field. Nah, kayak gitu. Jadi full path-nya mulai dari local disk-nya sampai ke nama filenya.
Itulah yang dimaksud full path-nya ya, di bagian file path ini nanti. Nah, kita menggunakan OS. OS ini adalah modul built-in yang udah masuk ke dalam Python yang ini ya, import OS ini tadi ya. Jadi kita gunakan modul OS, kemudian kita pilih fungsi path dan kita join dengan apa yang mau kita joinkan. Misalnya apa nih? Kalau tadi ketentuannya di sini di bagian PowerPoint-nya, work directory-nya dengan nama file name, nama filenya. Nah, work directory ini lihat kalau punya kita di sini kemarin, kita work directory-nya masih bersifat lokal. Ingat ya, kemarin kita udah belajar, ada 2 belajar. Ada terkait dengan lokal sama global. Nah, kemarin kita masih mengimplementasikan lokal variabel semua nih. Belum ada yang terimplementasi global. Nah, sekarang kita akan coba implementasi global variabel. Tapi sebelumnya Mister akan coba sedikit kasih gambaran lagi, review lagi terkait dengan global dan lokal. Jadi kalau global, intinya dia akan bisa diakses oleh seluruh fungsi, dimanapun dia berada fungsinya. Dan dia pun juga akan bisa diakses oleh main function-nya. Main function-nya itu mulai dari ini, baris ke-48 ke bawah. Itu adalah main function. Bisa diakses juga. Itu adalah konsep dari lokal dan global. Nah, untuk mendapatkan kondisi path join yang tadi ini, kita kasih parameter work directory-nya. Work directory itu kita kemarin kasih nama apa ya? Work dir-nya. Nah, ini kan. Tapi ini lokal nih ya, lokal. Karena tidak ada initiate globalnya. Nah, untuk mendapatkan dia jadi work dir-nya bisa global terbaca di fungsi ini, kita harus membuat work dir-nya ini lokal, global. Caranya gimana? Kalau kemarin kita cukup menambahkan di dalam function-nya operator global seperti ini. Global, kemudian nama variabelnya. Work dir. Kenapa kok Mister nambahkan di sini? Karena nanti pada dasarnya ini akan memanggil choose work dir-nya kan, fungsi ini, fungsi yang di atas. Jadi kalau kita ingin mendapatkan work dir di lokalnya show file name, kita akan membuat work dir-nya ini memanggil fungsi choose work dir. Karena apa? Dia return dari work directory-nya. Kemarin kan yang udah kita bahas. Nah, sekarang kita membuat dia global. Nah, global itu nanti supaya dia bisa kepanggil juga di show file name kalau misalnya mau digunakan, atau kepanggil juga dia fungsi-fungsi yang lain kalau dia juga mau digunakan. Sehingga variable work dir ini akan kita initiate global. Nah, sebagai gambaran, ini sebelum Mister lanjutin, kita akan coba bahas terkait dengan perbedaan global dan lokalnya. Biar kebayang juga ya. Jadi misalnya Mister punya variabel namanya test sama dengan coba. Kemudian Mister print ini main code ya. Yang akan terjadi adalah kita akan dapatkan coba, akan ngeprint coba. Nah, suatu saat kita punya fungsi yang namanya def coba 1. Isinya kita mau menginitiate variabelnya sama, tes sama dengan hasil misalnya. Ketika Mister panggil fungsinya coba 1, kira-kira tes ini nanti akan muncul apa? Tes yang ada di main code-nya. Nge-lag. What? Gambar Mister nge-lag kah? Yang di VS Code-nya nge-lag atau gimana? Oh, dikit. Tapi masih bisa ngikutin untuk ininya kan ya, penjelasan Mister ya? Dapat ya? Dikit-dikit. Oke, sip. Kalau misalnya ketinggalan ini ya, boleh resen ya. Jadi Mister akan coba ini stop. Tadi sampai sini kita akan panggil function coba 1. Kira-kira tes ini nanti akan terinisiasi hasilnya apa printnya? Coba atau hasil? Apa yuk? Kebayang nggak di sini nanti hasilnya apa? Ingat ya, kalau di dalam function itu adalah dia sifatnya lokal. Kalau ini di running,
yang akan muncul adalah coba. Kenapa? Karena yang akan kita initiate di atas ini, yang di fungsi coba itu tesnya bersifat lokal. Dia nggak akan bisa kepanggil di sini juga, nggak akan bisa mengoverride yang ada di dalam main programnya. Ya, kebayang ya? Itu yang lokal, bedanya. Meskipun sama-sama tes nih. Tapi kalau kita tambahkan misalnya ada operator global di sini, kemudian kita tambahkan variabel tes, maka tes yang dipanggil di baris ketiga ini bukan tes lokal ya yang dipakai dicoba, tapi tes yang ada di global variabelnya, ada yang di main code-nya. Jadi tes nanti ini akan mengoverride nilai tes yang ada di coba ini. Jadi pada saat kita panggil coba satu, hasilnya akan menunjukkan tulisan hasil. Nah, sekarang kita coba cek. Nah ya, kita lihat ya, hasil. Tapi ingat, global ini seperti Mister sampaikan di yang pertemuan sebelumnya, dia akan riskan dengan yang namanya bug, karena dia akan gak susah terdeteksi kalau dia global. Nggak disarankan, kecuali kalau memang ini salah satu caranya lah gitu, yang paling efisien, oke, pakai global. Tapi pastikan itu tidak akan menimbulkan kemungkinan yang menimbulkan bug di kemudian hari. Hati-hati, karena global ini bisa diinitiate oleh seluruh si function yang ada. Contohnya misalnya kayak gini lagi, def coba 2 misalnya, kita cek ya di sini print tes, apakah dia akan muncul juga kalau coba 2 kita panggil. Ini tadi kan udah hasil ya, pada saat coba 1 dibuat di override jadi hasil. Harusnya coba 2 ini kalau dia udah dibuat global, maka di bagian coba 2-nya ketika dia dipanggil di bawahnya ini ya, coba 2, dia akan juga muncul tulisan hasil. Nah, ya kan, hati-hati, karena dia akan mengambil proses terakhirnya, data terakhirnya pada saat dia di-assign dengan kondisi global. Jadi bukan lagi coba lagi isinya, tapi hasil. Ya, kebayang ya, moga-moga dengan contoh yang seperti ini kebayang. Dengan apa yang nanti akan kita coba modify di bagian program kita. Kita akan sedikit memodifikasi. Supaya apa? Kelas yang bisa panggil workdir itu nggak cuman function yang bisa memanggil workdir itu nggak cuman satu aja, bisa banyak, termasuk juga yang ada di dalam kelas. Nah, dari ini kita akan coba kembali ke image app-nya lagi. Nah, kita lihat di sini kan tadi persyaratannya di sini Kia harus menambahkan work directory dan file name-nya. Ini yang tadi di bagian load image-nya. Kita coba kembali ke load image-nya dulu. Nah, ini tadi ya, load image-nya, work directory, dan file name-nya. Kemudian kita assign property self image-nya ke dalam function image open, dan kita pakai parameter image path-nya. Kita selesaikan dulu sampai sini ya. Self. Itu di baris berapa, Kak? Yang Mister ketik ini balik ke baris ke-45. Baris ke-45. Nah, ini tadi sesuai dengan apa yang di sini, kita assign ke dalam image open, image path-nya kita panggil. Kita pakai file path ya. Namanya file path. Nah, kemudian kita lihat di sini kita menggunakan function image ya. Function image itu miliknya pil. Jadi, kita perlu from import pil. From pil import image. Kita buat inisiasi modul dulu. Di bagian pertama untuk yang di bawahnya import os nih ya, kita buat bagian pil image-nya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian sini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang kelewat nggak nih? Ngobarnya tadi. Kita ada nambahin ini ya, 3 baris ini sama yang bagian atasnya from pil import image ini. Nah, ini Mister tutup dulu aja biar nggak mengganggu. Nah, ini dia. Dari from pil ini kita tambahkan sama yang ini. Oh, yang ini nanti dulu. Mister hapus dulu aja biar satu-satu nanti. Oke. Udah ya sampai sini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita udah
mencoba untuk menginisiasi load image, tapi belum bisa bekerja nih. Kenapa? Karena workdir-nya masih belum dapat. Dia kalau dipanggil load image-nya pasti akan error di workdir-nya karena dia nggak terinitiate apapun di lokalnya. Nah, workdir ini nanti tujuannya akan kita buat global. Ya, sampai sini aman ya? Masih bisa mengikuti yang lainnya? Mister coba cek dulu. Yang bisa mengikuti, coba di raise hand. Oke, gimana raise hand? Yang lainnya? Aman? Gak jadi deh kak, gak jadi. Yang bingung yang mana? Coba bagian ini dulu, load image-nya. Load image ini fungsinya itu untuk menyimpan seluruh hasil dalam propertinya. Boleh. Gimana Batan? Batan ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang lainnya, Giska, Ezra, Jona, gimana Jona? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari fungsi load image dulu? Load image-nya ini nanti fungsinya hanya akan membuat dia menginitiate properti yang udah di-define di dalam image processor. Kita lihat kan ini ada self image. Nih, di-initiate ke sini. File name-nya juga di-initiate ke sini. Jadi apa? Biar kita nanti kalau sewaktu-waktu butuh image sama file name-nya di metode yang lain, kita bisa gampang manggilnya. Jadi ini ngeload image-nya ini tujuannya bukan, bayangannya bukan ngeload menampilkan image, bukan ya, tapi load image ke arah persiapan properti-propertinya yang nantinya kita akan pakai. Sampai sini gimana? Ada yang masih bingung nggak? Oke, aman? Serius nyaman? Oh, oke ini. Aman ya? Ini yang perlu kita yang tadi Mister tambahkan ini. Oke. Nah, kalau aman, sekarang kita membahas permasalahan yang terjadi dari yang udah kita buat yang kemarin. Di sini butuh namanya parameter argumen workdir. Workdir ini sebenarnya sama seperti yang choose work directory ini. Cuman kenapa kok jadi masalah? Kenapa? Karena pada saat yang kita kemarin menggunakan work directory, kita masih mengimplementasikan lokal variabel. Nah, kemarin udah kita sempat sedikit bahas ya antara lokal dengan globalnya. Tadi juga Mister udah contohin global dan lokal bedanya apa. Nah, sekarang kita mau buat workdir-nya ini global. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan dia akan diakses oleh show file name dan juga akan diakses oleh si image processor. Alasannya itu. Kenapa kok dia harus dibuat global? Nah, jadi untuk membuat global, kita lihat di sini. Benang merahnya, work directory itu dipanggil oleh show file name. Dia dipakai di sini aja, yang lainnya nggak dipakai. Nah, ini memanggil fungsi choose work directory. Kalau kita lihat choose directory, memang dia mengembalikan suatu nilai kan di sini. Nilainya adalah si alamat directory yang kita pakai, ya kan? Nah, biar dia jadi global, makanya tadi kita buat operator global untuk nama workdir. Workdir. Nah, kayak gini. Kemudian workdir ini kita initiate, kita di-assign dengan queue file dialog ini. Workdir sama dengan ini. Nah, returnnya karena udah bernilai global nggak perlu lagi. Kenapa? Karena kita tinggal panggil aja kalau kita butuh workdir. Kita panggil nama variabelnya aja, nggak perlu lagi kita assign dengan variabel yang baru lagi di lokal function kita. Jadi ini kita komen aja. Ini Mister nggak hapus ya, Mister komen. Jadi biar tahu perbedaannya nanti. Nah, ini udah menjadi variabel global nih work directory-nya. Selanjutnya, benang merah tadi yang di baris 31 tadi kita sesuaikan. Jadi kita nggak perlu lagi manggil ini. Nggak perlu menginitiate work directory-nya lagi. Kita cukup panggil choose workdir-nya untuk mengaktifkan bahwa workdir nanti
akan diassign ke dalam akan diisi menjadi alamat si directory tadi dengan baris code yang nomor 18. Oke ya. Kalau ada yang bingung ntar langsung resen ya. Nah, setelah itu dia akan menggunakan walkdir-nya secara langsung seperti ini. Walkdir ini nanti akan memanggil globalnya di sini. Dan global ini isinya adalah alamat si direktorinya, ya kan? Karena udah kita panggil terlebih dahulu, kita panggil choose walkdir-nya dulu sebelum kita gunakan walkdir-nya. Kalau enggak, maka delay-nya akan nol, karena kalau misalnya ini kebalik nih, choose walkdir-nya di bawahnya 32 gitu misalnya di sini. Nah, nanti dia akan nol tuh. List dirinya nggak ada isinya karena nggak ada work directory-nya. Makanya kita initiate dulu walkdir-nya, kita isi dulu dengan alamat yang kita pakai untuk directory foldernya. Nah, dari sini kalau kita running, ini masih sama seperti yang sebelumnya. Belum menggunakan load image ini dulu ya. Nah, sekarang kita coba running dulu. Harusnya masih sama. Nah, ini kita lihat. Ini masih sama, dia akan bisa ngebuat list dari seluruh image yang ada. Download, kita select folder. Nah, masih sama. Masih bisa muncul. Tampilnya sama tapi penggunaan kodenya udah berbeda ya. Kita lihat ya di sini. Nah, local directory return value-nya juga udah kita nonaktifkan, kita buat global. Kemudian kita nggak perlu initiate local variable di bagian show file name-nya, kita langsung panggil aja walkdir-nya. Nah, kalau udah berhasil seperti ini, berarti walkdir ini udah bersifat global kan tadi, dan isinya juga udah sesuai dengan apa yang kita butuhkan direktorinya. Sehingga walkdir ini nanti juga akan bisa masuk ke dalam load image yang ada di sini. Kita nggak perlu lagi menginisiasi walkdir-nya untuk di lokal function load image-nya. Sampai sini, kebayang nggak? Tanya dulu nih. Ini ya, udah muncul ya. Mister close dulu biar nggak terlalu banyak yang dibuka. Jadi tadi yang udah Mister tambahkan, kembali lagi ke sini tadi, Mister akan scroll ke atas. Nah, ini ya, mulai dari choose walkdir-nya ini yang baru adalah global ini. Kemudian initiate untuk yang pembuatan variable work directory, kemudian return-nya Mister comment, Mister nonaktifkan. Dan baris ketiga satu di bagian dev show file name list-nya, variable walkdir Mister hapus, Mister cukup panggil variabel fungsi choose walkdir-nya saja. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang masih kebayang dan masih bisa mengikuti alurnya, coba raise hand. Ntar Mister ganti screencast-nya dulu, biar Mister bisa berubah ke tampilan online lesson-nya. Nah, ini yang code-nya. Nah, sekarang Mister mau coba cek gimana, kebayang? Yang lainnya? Kebayang? Ezra, Fatan, Giska, Kevin Dharma Wijaya, Al-Fatih, Jonah. Coba yang kebayang raise hand. Ada pertanyaan nggak? Kalau yang bingung coba raise hand. Gimana nih? Bingung apa oke nih? Oke, kalau Mister coba cek lah. Kalau emang oke, sekarang Mister mau tanya. Kalau yang kondisi code tadi, misalnya Mister buat lagi ya. Oke, Mister buat lagi di sini. Kalau ada variabel, coba seperti ini, kemudian Mister buat global image prosesornya. Yang mana tuh? Image processor, maksudnya work image prosesornya, inisiasi kelasnya ya. Ini baris ke-52. Nah, Mister close saja. Dan save. Yang ini maksudnya belum disalin, coba disalin dulu. Kenapa Fatan khawatirnya?
Boleh disampaikan? Nggak apa-apa, kita discuss aja nih. Sebenarnya Mister juga kurang kurang pas nih untuk penggunaan global ya secara umum. Misalnya ya, kalau misalnya kita ngomong project, kalau dari sisi Mister, kita membuat global variable itu kurang pas. Setuju saya sama Fatan, Mister sama Fatan setuju sebenarnya. Karena memang mengkhawatirkan terkait dengan bug yang sulit terdeteksi. Karena apapun assign yang dilakukan oleh si variabel itu nggak akan ketika dia nanti berjalan ke dalam suatu production akan susah terdeteksi. Kalau crash masih enak, Fatan. Kita ngedeteknya, maksudnya oh ya ini nanti munculnya di sini gitu kan, globalnya di sini kita bisa kedetek. Yang susah itu kalau ngebug, Fatan. Kalau bugnya itu nanti bermasalah, kita harus ngecek masing-masing function yang memanggil global. Kebayang nggak? Jadi misalnya kayak gini, ada function 1, 2, 3 sampai 100. 50-nya manggil global. Global X misalnya. Kemudian ternyata X yang kita inginkan bisa, tapi kan harus 50 yang harus kita cek. Ya enggak? Tadi Mister contohkan tadi. Ada 100 function, 50 pakai global. Kita pakai debug, ya memang harus pakai debug. Terus kalau kita mau ngedebug, kan 50-nya harus kita pakai. Betul, auto detect, tapi kan kita tetap ngecek satu-satu. Kalau itu udah crash. Kalau crash aman, malah tadi kalau Avatan bilang crash, malah enak itu. Oh, ini crash, kelihatannya langsung di bagian debugnya, bagian function yang ke-25 nih yang bikin lokal ini crash. Auto detect itu dia akan ngedetect dan dia akan muncul errornya. Terus kemudian di highlight itu kalau dia modelnya kayak tadi istilah Fatan crash atau dia error interpreter dan sebagainya. Tapi kalau enggak, contohnya kayak gini, misalnya kita nge-assign seluruh global X tadi nilainya integer, 50-50-nya itu tadi dia assign-nya integer semua. Misalnya, kan nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah nilai integernya itu berapa yang kita butuhkan sebenarnya. Apakah 1, 2, 3, 4 masing-masing function kan bisa beda-beda tuh. Kebayang nggak? Tapi kalau misalnya dalam satu function itu terus dia tiba-tiba nge-assign string, nah itu yang tadi Fatan bilang crash. Enak itu Fatan. Bisa langsung ketemu. Oh iya ini nih. Sama kayak kita ngedetek variabel biasa jatuhnya. Kalau dia crash. Kalau dia nggak crash dan dia udah dipakai ke seluruh kelas. Makanya sebenarnya kalau dari sisi pribadi Mister, jarang banget Mister membuat suatu project itu global. Termasuk game. Jarang banget. Mending kita buat, kalau mending Mister buat kelas lagi tersendiri untuk menginitiate semuanya, khusus untuk membuat initiate semuanya. Jadi kita nanti tinggal panggil property. Memang agak panjang codingnya, tapi kalau kita nanti udah skalabilitasnya besar, ada apa-apa di situ, bugnya seperti apa, kita lebih mudah mendeteksi. Karena udah pasti kalau dia error di bagian functionnya X, pasti dia akan berkisar di variabel lokal X saja. Dibandingkan dengan tadi itu, kita punya 50 variabel, 50 fungsi yang semuanya mendetek global semuanya, menginitiate global semuanya. Jadi 50 fungsi itu kita akan cek. Dan kita nggak tahu dalam satu fungsi itu ada berapa variabel kan. Tapi kalau dalam satu fungsi udah ketahuan, oh ini fungsinya punyanya X nih yang bikin crash. Nah udah pasti lokal X, nggak mungkin di lokal mana-mana lagi karena kita ngomong fungsi. Kebayang ya? Bisa. Biasanya kalau leak memory itu sering kejadian kalau aplikasinya itu running in background. Tergantung aplikasinya, jenis aplikasinya seperti apa yang dibuat Fatan sama teman-teman. Kalau aplikasinya dia itu running in background, hati-hati dengan yang namanya penggunaan memori pada saat tapi ini nanti lah ya, pada saat productionnya tuh yang akan kelihatan. Hati-hati pada saat penggunaan memorinya, jangan sampai penggunaan memorinya itu berlipat-lipat terus, menambah-nambah terus. Jadi ibarat katanya seperti ini, kalau teman-teman membuat aplikasi kemudian menghitung waktu mundurnya, misalnya tadi kayak kemarin tuh kita contohkan kuis terus teman-teman mau ngebuat, nanti dia akan selesai, akan muncul tuh kapan dia mulai, kapan dia selesai. Nah suatu saat diminimize nih sama user, dia kan terus kan menghitung
menghitung, atau di close. Kalau misalnya dia running in background, dia bisa di close tapi dia tetap running di backgroundnya. Bisa tuh kayak gitu. Kalau di minimize jelas ya kelihatan, oh ini lagi bekerja gitu ya. Tapi kalau dia nggak lagi bekerja terus dia masuk ke dalam running in backgroundnya, hati-hati dengan penggunaan memorinya, karena dia akan terus pakai terus tuh sampai suatu saat dia memorinya udah full, ngelebihi dari virtual memorinya, bisa jadi blue screen atau black screen, bisa jadi. Dan yang paling sering kejadian tuh kalau kita ngebuat game biasanya, karena game itu prosesnya loopingnya itu tanpa apa ya, kalau kita salah ngeset frame per secondnya bisa ngehang komputernya. Makanya hati-hati kalau kita udah make yang namanya program-program kayak model-model looping seperti itu, riskan dengan looping. Mister sarankan gunakan environment variable. Contoh environment variable adalah yang ada di Python ini, AlgoPython. AlgoPython ini menggunakan environment variable ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin mungkin ada yang pernah ikut kelas pengganti, kemudian dikasih tahu coba aja install VS Code, kemudian install aja sendiri Python-nya. Itu global. Hati-hati kalau global. Kalau global yang kena nanti komputernya langsung. Kalau ngehang ya ngehang komputernya. Tapi kalau environment-nya yang kena, environment-nya dong yang ngehang. Kita tinggal hapus environment-nya, udah aman. Komputer kita nggak ada masalah. Jadi perbedaannya itu. Makanya semuanya itu lebih baik lokal. Kalau best practice-nya ya. Kalau dari pengalaman Mister nih, pengalaman Mister dan teman-teman Mister kebanyakan kayak gitu. Wah, ini jadi panjang ceritanya ke situ. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, Fatan. Kebayang nggak? Untuk teman-teman yang lain, ini sekedar sharing saja. Nyambung sebenarnya sama variabel yang tadi kita pakai. Jadi hati-hati sekali lagi kalau kita mencontohkan, kalau kita mau menggunakan global. Ini kita pelajari global untuk mengetahui saja ya perbedaannya ketika diglobalkan sama dia nggak yang modelnya lokal saja. Yang jelas ada satu panggilan dan inisiasinya akan berpengaruh. Nah, kita akan coba materi dua itu global dan lokal kita masukkan ke dalam materi di Easy Editor app-nya. Nanti kalau udah selesai, misalnya teman-teman punya ide, Mister, aku nggak mau deh yang Workdir ini jadi global, aku mau jadiin lokal, aku mau buat fungsi khusus yang nanti akan menghandle seluruh variabel yang ada di situ, kemudian tinggal aku panggil-panggil, boleh, nggak apa-apa. Tapi at least Mister mau kasih tahu dulu, ini loh bagaimana cara pakai global. Tapi hati-hati gitu. Oke? Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Fatan gimana? Kebayang ya? Memang bener nih. Mister juga sebenarnya nggak serak sama yang variable global kalau di penerapan aslinya ya. Oke, kalau gitu nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita coba lanjutin ya. Kita coba lanjutin. Tadi sudah sampai ke penerapan variable global. Nah, seharusnya pada saat ini kita udah bisa membuat load image-nya berfungsi. Load image ini nanti akan kita gunakan pada saat kita mau menampilkan image yang ada di aplikasi kita tadi, yang ada di label tulisan image itu ya. Nah, kita akan tampilkan di situ. Nah, bagaimana proses untuk penampilannya di show image-nya nanti? Nah, kita akan cek di sini. Display of image in the application window, persyaratannya. Jadi dia hanya akan menampilkan isi dari image-nya. Kalau kita lihat di bagian PowerPoint-nya, di sini ya. Kita kembali ke PowerPoint. Jadi di sini akan ada satu fungsi yang akan kita tambahkan. Jadi kita ikutin ini untuk kondisi bagaimana cara mengimplementasikan image ke dalam label. Jadi yang pertama, labelnya akan kita hide dulu. Oke, Mister belum ganti screen ya. Mister ganti screen dulu. Entire screen. Sekarang Mister akan kembali ke sini tadi, yang bagian PowerPoint-nya tadi belum kelihatan ya. Oke, sebentar. Oke, bentar ya. Oke, sorry ada kendala teknis di internetnya. Oke, sekarang kita akan kembali ke bagian PowerPoint-nya dulu. Nah, kita akan hide dulu langkah pertamanya untuk bagaimana cara mengimplementasikan label ke dalam untuk menampilkan di image preview-nya. Kita hide dulu label image yang kita pakai kemarin. Nah, kita cek ya di bagian kita yang kemarin. Kita buat label image-nya itu namanya apa ya? Oh, ini dia.
image label ya. Ini kan tadi Q label. Jadi image labelnya kita hide dulu. Ini untuk menyembunyikan tulisan si image ini loh, ya. Kemudian setelah itu kita buat show ketika sudah di load ya. Nah, di antaranya ini nanti akan kita tambahkan kode. Nah, setelah itu kita akan gunakan QPixMap yang akan kita pakai dari Kitty GUI. Ya, kalau nggak salah kita coba ya. Kita buat dulu, kita import lagi from ke PyKitty GUI. Import apa namanya? QPixMap. Nah, ini dia. Nah, QPixMap. Jadi nambahin ini dulu ya. Kita akan gunakan fungsi QPixMap-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke sini. Kembali lagi ke sini. Kita ambil function QPixMap-nya. Kita initiate ke variabel pixmap image. Misalnya ya, kita kasih nama bebas variabelnya. Kemudian ini kita panggil pixmap-nya. Kemudian kita butuh path-nya. Path-nya tadi kita dapatkan dari mana? Pada saat load image. Load image tadi kita bisa gunakan file path yang seperti ini. Ya kan? Nah, jadi kita bisa dapatkan file path-nya yang ada di sini sama seperti yang ada di load image-nya. Cuman di sini kita buat sebagai argumennya aja. Parameternya aja. Nanti parameternya kita assign seperti ini isinya. Yaitu full path si file name-nya. Mulai dari local disk-nya local drive-nya sampai ke nama file.png-nya atau JPG dan seterusnya. Nah, kemudian kita isikan di sini parameternya. Dia akan terbaca oleh QPixMap. Ya kan? Kebayang ya? Jadi QPixMap ini untuk membaca full path image-nya. Oh, ini loh image gitu loh. Nanti akan dikonversi akan diassign ke dalam variabel pixmap image. Setelah itu kita akan tentukan dulu lebar dan tingginya punya image kita, yang label image kita punyanya ini, si Q labelnya ini. Kan kalau kemarin kan bentuknya Q label kita kan, nah sebesar ini, sekotak ini akan kita definisikan. Width dan height-nya itu berapa. Kita akan simpan ke dalam variabel W dan H yang ada di sini. Nah, ini variabel W dan H. W itu untuk width-nya, H-nya ini untuk height-nya. Kita coba initiate langsung W, H sama dengan image label kita ya. Berarti kita panggil image label kita dan width, function width-nya. Kemudian satunya lagi image label kita dan satunya fungsi height. Oke. Nah, nanti ini akan menginitiate lebar dan tingginya si label kita ya, si label kita, bukan gambar kita, si labelnya. Gunanya apa? Supaya nanti pada saat kita menampilkan gambar tetap proporsional gambarnya. Ya kalau misalnya dia nggak cukup untuk seluruh tampilan si layar ini, maka dia akan cukup separuh misalnya. Jadi akan tetap dipertahankan separuh, nggak terus di stretch, nggak terus ditarik-tarik akhirnya jadi mencong, nggak. Tetap diproporsikan. Tujuannya seperti itu. Setelah itu kita akan menginitiate lagi pixmap image-nya dengan scale nih. Nah, ini tadi yang tadi Mister bilang diproporsikan dengan mempertahankan aspek rasionya si labelnya tadi, si image-nya tadi. Jadi nggak akan di stretch baik ke kanan ataupun ke atas, nggak akan di stretch ke situ. Jadi kita initiate lagi pixmap image kita sama dengan apa tadi? Pixmap image scale WH sesuai dengan panjang lebar dan tinggi kita dengan mempertahankan aspek rasio yang ada di gambarnya. Keep aspect ratio. Oke, bukan suatu fungsi. Setelah itu yang terakhir adalah kita set ke dalam label image kita gambarnya. Jadi kita gunakan set pixmap. Jadi si image label ini kita set pixmap, nah ini dia. Kemudian pixmap image yang tadi udah kita sesuaikan
dengan kondisi tempat gambarnya. Oke ya, kebayang ya. Nah, setelah kita sesuaikan, kita dapetin semuanya, kita udah tempelin, sekarang waktunya kita show. Nah, inilah perintah yang untuk menampilkan gambarnya di bagian layar image label kita. Jadi nanti akan bisa ngeload si image-nya. Jadi harapannya kayak gitu. Show image ini ya. Jadi dia kembali lagi Mister sampaikan ini membutuhkan parameter path. Path ini nanti yang akan kita bisa dapatkan dengan menggunakan full path yang seperti ada di sini nih. Nah, kebayang ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu show image-nya. Jadi show image-nya kurang lebih menggunakan fungsi QPixMap namanya. Dari PyKitty yang Kitty Gewi. Ada yang ditanyakan? Belum ada? Ini masih kita belum kita panggil semua ya. Ini masih kita lihat event handling kita masih klik di bagian folder buttonnya aja, belum ke listnya. Nah, nanti bagaimana cara ngeklik listnya pada saat dia event listener-nya itu berubah. Nah, itu bagaimana nanti kita akan coba cek di bagian PowerPoint-nya. Nanti akan ada pembahasan itu. Udah ya, sampai sini oke? Selanjutnya sekarang kita waktunya untuk menampilkan si image-nya pada saat kita klik di bagian si list-nya tadi. Jadi alurnya seperti ini. Kita akan mendapatkan file name-nya dari selected widget yang tadi list widget yang nantinya akan diselect oleh kita, dipilih misalnya jadi gambar bunga, nanti akan masuk ke dalam file name-nya kita. Bunga namanya. Kemudian bunga ini nanti akan di-upload atau di-load. Jangan pakai upload ya biar gak bingung. Di-load pakai fungsi load image tadi, dimasukkan ke dalam properti-properti yang ada di image processing. Termasuk juga membuat path-nya. Jadi pada saat kita menentukan work directory, nama image-nya, dia akan langsung otomatis dengan menggunakan fungsi load image akan masuk ke dalam properti si image dan file name. Lihat fungsi load image-nya, dia mendefine self file name dan self image-nya. Oke ya, sampai bagian ketiga. Kemudian yang keempat, tahapan keempat adalah menampilkan image-nya sesuai dengan apa yang udah dibuat di show image-nya ini. Jadi nanti akan tampil image-nya dengan menggunakan fungsi show image pada saat kita setelah ngeklik si gambarnya. Oke? Nah, itu tahapan algoritmanya. Jangan lupa, berarti di awal kita harus menyeleksikan ya, mana sih file yang harus ditampilin atau mana sih file yang harus nanti akan dimasukkan ke dalam file name-nya. Nah, itu kita menggunakan fungsi yang seperti ini. Current row change.connect. Connect-nya itu seperti biasa ya pada saat kita klik tadi, sama. Nah, kalau di dalam list, itu pada saat kita mengubah pilihan listnya, misalnya tadi dari bunga ke matahari misalnya, itu kita bisa menggunakan eventnya itu, event handlingnya current row change. Sebenarnya mirip seperti yang kemarin sebelumnya pada saat kita ngebuat node yang ada tag dan sebagainya, itu kan kita juga bisa tuh milih. Nah, sekarang kita buat fungsi yang baru lagi, kita kenalkan fungsi baru untuk menampilkan atau mendengarkan event ketika dia berubah pilihannya, maka dia akan mengubah juga kondisi yang akan ditampilkan di layar sebelah kanannya gambarnya dengan menggunakan ini current row change. Nah, sekarang kita coba implementasikan ya yang LW files ini. Kita gunakan fungsi current row change dulu, jangan ke sini dulu. Nanti ini ya fungsinya. Kita buat event handling yang kedua. Ini tadi yang pertama, yang kemarin. Ini yang defaultnya yang kemarin ya. Yang sekarang ini event untuk listnya, event item listnya. Di sini kita panggil widget listnya ya. Widget listnya kemarin kita namanya apa ya? Widget list. Ini dia folder list ya. Folder list. Kemudian tadi fungsinya apa? Current row. Current row change. Nah, ini. Kemudian connect sama seperti atasnya, sama seperti biasa. Kalau yang klik tadi dia pakai connect, sama ini kalau ini dia menggunakan yang current row change pakai connect juga.
dan diisi dengan functionnya. Oke, functionnya kita sesuaikan dengan apa yang ada di sini. Show chosen image misalnya. Show underscore chosen image. Nah, ini kita copy. Kemudian kita coba tes dulu. Bener nggak kepanggil? Ya. Kita coba ketik print hello from chosen image. Nah, sekarang kita coba running ya. Is not defined. Oh iya, maaf. Ini yang di luar ya, bukan di dalam kelas ya. Kita buat functionnya bukan di dalam kelas. Ini function yang lain ya. Karena kelasnya tadi isinya metodenya cuma 2 ini. Yang ini adalah create show image chosen image function. Dia di luar kelasnya, jadi tidak ada di dalam kelasnya. Jadi mepet ke sejajar dengan kelas. Kita coba running lagi. Nah ini ya. Sekarang kita coba masuk ke foldernya. Kemudian pilih seperti biasa. Kita pilih download. Nah ini kan udah muncul ya. Sekarang kita coba lihat di bagian bawahnya ini. Ketika Mr. klik blue orange. Nah udah sesuai ya. Dia akan muncul nih. Hello from chosen image. Lagi. Nah oke. Nah oke. Udah mulai aktif ya berarti. Berarti udah oke nih. Kita bisa manggil dengan menggunakan function tadi. Row change tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba isi di bagian show chosen image-nya. Sampai sini dulu. Masih bisa kebayang? Masih aman semuanya? Waduh, apa ini? Malah ngomongin. Oke. Apa ini? I'm missing some stuff. Pixmap image label height. Oke, Pixmap image-nya Pixmap path. Yes. Devso-nya ditambahkan path ya. Kevin, look at my code here. Parameter, you need to add parameter into your show image function. Oke, finish. Good. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Dari tadi kita udah ngetes fungsinya, udah jalan. Nah, sekarang maksudnya udah connect ya, udah connect, nyambung. Nah, sekarang apa tuh? Image label show. Oh iya, image label show-nya kurang. Di bagian Kevin Dharma. Udah ya. Yang bagian ini label set pixmap, di bawahnya label set pixmap adalah image label show. Pixmap image. Nah, ini belum nih juga nih. Baris ke-55 dan baris ke-56. Line 55 and 56. You need to add two line here. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke bagian chosen image-nya ya. Algoritmanya yang akan kita pakai adalah ngecek dulu apakah kita sudah memilih list yang ada di salah satu item yang ada di list dengan menggunakan ini perintah ini. Current row harus lebih besar atau sama dengan 0. Indeks itu mulai dari 0 ya. Makanya kita buat lebih besar atau sama dengan 0. Kalau dia nggak dipilih berarti biasanya dia akan bernilai minus 1. Artinya itu nggak ada pilihan, berarti masih kosong. Jadi akan error tuh kalau misalnya itu masih kosong, kemudian kita proses untuk selanjutnya dia akan error. Makanya kita pastikan dulu dia akan bekerja kalau dia current row-nya itu dipilih salah satu minimal, ya kan? Berarti kita buat dulu conditional if-nya. Tadi widget list-nya adalah folder list kan? Oke. Kemudian ini perintahnya adalah fungsi current row-nya. Current row itu lebih besar sama dengan 1. 0. Kalau udah selesai, kita udah pastikan dia memilih salah satu itemnya. Kemudian selanjutnya adalah kita menginitiate file name-nya itu sebagai
item yang dipilih oleh user dengan menggunakan current item. Kemudian kita panggil fungsi text untuk mengkonversi ke dalam bentuk teks, yaitu isi dari nama file name-nya, bukan dalam objeknya. Karena ini kan kalau current item doang dia masih ke dalam objeknya aja. Jadi file name sama dengan folder list current item. Kita ambil bagian teksnya saja untuk mendapatkan nama dari teksnya, termasuk ekstensi panjangnya sebelah kanan ya, .png, .jpg, semuanya kita ambil. Setelah itu baru kita panggil kelas method load image yang ada di kelas work image yang udah kita initiate di bagian bawah ini, baris ke-63. Ya, jadi kita butuh ngeload dulu image-nya. Nanti kita akan show image-nya dengan menggunakan kelas image processor. Nah, image processor ini tadi udah kita initiate ke variabel work image. Jadi kita bisa langsung panggil work image-nya ini. Jadi kita panggil work image, kita load dulu, tujuannya untuk menginput seluruh properti, set properti yang ada di dalam work image-nya dengan menggunakan file name yang udah kita dapatkan di current item ini. Oke ya. Jadi file name-nya menjadi argumen. Nah, setelah itu kita butuh directory. Kenapa? Karena kita butuh yang ada di sini kan, sama seperti ini tadi, file path-nya. Untuk mendapatkan path untuk show image-nya. Ya kan? Selanjutnya setelah kita dapatkan load image-nya kan kita mau menampilin, ya kan? Algoritmanya kan kayak gitu. Nah, untuk menampilkan show image kita butuh path. Nah, path-nya bisa kita pakai rumus ini nih, kode ini. Kita copy aja. Nah, ini kita dapetin file path-nya, host path-nya nanti sesuai dengan work directory-nya. Dan work image-nya nanti kita sesuaikan dengan work image yang sesuai dengan file name yang udah di-load di baris kedua. Baris ke berapa nih? Sorry. Baris ke-61. Maksudnya baris kedua setelah if ya. Ini kan udah ada nama file name-nya di sini nih. Nah, ini kan udah terinitiate. Kenapa kok bisa terinitiate? Nah, lihat di sini bagian kode pertama. Yang di bagian function load image-nya. Dia menginitiate property file name-nya. Dia juga menginitiate property image-nya. Jadi, property file name ini kita kita ambil langsung dari workload-nya nih. Jadi kita nggak ambil dari ini lagi. Supaya apa? Udah memastikan bahwa yang kita panggil itu sejalan dengan apa yang di-load. Jadi di sini nanti kita panggil work image dot. Tadi butuhnya apa tadi? Yang file name ya. File name. Nah. Jadi file name-nya nanti adalah hasil dari inisiasi properti yang udah kita load di baris kedua setelah if tadi, yang di body if-nya. Setelah ini dapat file path-nya, baru kita panggil show image yang ada di sini. Kemudian kita masukkan masing-masing parameternya yang dibutuhkan. Salah. Kita bawah sini. Work image kita panggil kelasnya. Kemudian apa ini? Show image. Ini ada. Kita isi path-nya dengan file path. Harusnya ketika ini udah di show image seperti ini, nanti dia akan dimunculkan di sini. Ini kan ada image label show kan? Di dalam bentuk gambar di bagian image labelnya. Nah, sekarang kita coba nih running. Apakah ada yang salah atau error? Oke, ini running programnya sementara ini. Kita coba perbesar supaya nanti bisa jelas gambarnya. Kita pilih folder, kemudian pilih data, pilih download, dan select folder. Oke, sudah muncul datanya. Harapannya ketika diklik salah satu dari item ini, maka akan dimunculkan gambar sebelah kanan, menggantikan tulisan image ini ya. Tulisan image ini digantiin. Misalnya Mr. Klik ini. Bismillah. Ya, ada yang error. Kenapa error? Kita cek di sini. Current row. Folder list current row lebih besar sama dengan 0. Oh, ntar current row-nya ini jangan-jangan ini ya. Function ya. Mana tadi current row? Nih. Coba cek dulu di PowerPoint-nya. Nah, betul ya, function ya.
Jadi kalau dia bentuknya belum salah manggil ini function yang kurang buka kurung tutup itu, dia nggak akan masuk ke dalam ininya ya, tipe data aslinya ya. Kita running lagi. Kita perbesar, kita buka foldernya, kita data, download, select folder. Oke, udah muncul, kita klik ini. Nah, udah berhasil. Oke. Misalnya ini, nah ini juga sudah muncul semuanya. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mister close dulu. Jadi yang kita tambahkan di sini sudah sampai ke bagian show chosen image. Jangan lupa di bawah ini tambahkan ini ya, event handling untuk item listnya, supaya bisa ngedetek pada saat dia bergerak melewati beberapa list yang ada di situ pada saat di select satu-satu listnya. Nah, Mister sekarang coba ganti screen supaya Mister bisa ngeliat. QPixMap from PyQt 5 Qt widget. Oke, itu bukan di QPixMap. QPixMap not in PyQt 5 Qt widgets, but it come from PyQt 5.qt GUI like this. Wait a minute, I will share screen for the code image like this. You need to import pyqt.qt GUI, susah banget ya. Import QPixMap, not in here, not in the Qt widgets, but in Qt GUI. I hope you got my paling bawahnya. Oke, connectnya ke bawah sini ya, baris 104 yang baru. Kevin, you already add the Qt GUI and import QPixMap. Oke, yang lainnya gimana? Jona, Farhan, Ezra, Giska, Kevin Dharma, have you solved the import error? No, okay. Can I see your screen cast? Belum selesai code. Okay. Can you screencast? I will see your screencast. Your screen. Pitch black. What happened with your laptop? Pitch black. I don't know. Oh my god. Can you restart it, Kevin? I don't know what happened with your laptop. I can predict what is the cause of the pitch black. Maybe you need to restart your laptop. Okay. Try to send into my WhatsApp. I will see what happened. Oh ya. Oke, ini sebenarnya udah oke nih, udah selesai. Sampai ke bagian previewnya ya. Udah oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Coba diselesaikan dulu deh kodenya. Kalau Giska belum selesai kodenya, yang belum selesai coba diselesaikan dulu. Atau mau Mister bantu copy? Yang bagian mana? Oke, Kevin, can you send to me? Oke, Farhan. What happened with your laptop? Dev show chosen image. Oke, kita coba bantu ya. Yang bagian dev show chosen image-nya seperti ini. Ini yang bagian bawahnya tadi.
yang dev show chosen image-nya Giska. Oke, Fatan gimana? Boleh bantu, Pak. Boleh. Apa itu? Ada error. Gimana tuh errornya? Ntar bisa ketutup nih sama tulisan ini ntar. Ini sama kayak tadi nih. Coba cek di bagian apa Iya, ini? Pak. Bagian chosen folder. Current row-nya itu function ya, Fatan? Current row-nya di bagian 56 itu function, jadi perlu ditambah kurung buka, kurung tutup. Nah, itu aja. Jadi kalau ketemu error seperti itu, biasanya instannya itu karena kita nggak manggil fungsinya nggak benar. Pak, Yuk. No attribute current ini ada error lagi, Pak. current item itu pakai tulisannya C-nya kecil. Itu kayaknya punyanya Fatan, C-nya besar ya? Baris 57. Iya, Pak. Oke. Current item C-nya kecil. Nah, ini lagi ada. Apa lagi? Work image-nya Chosen mana? image. Work image-nya udah diinisiasi belum? Nah, belum manggil kelas image-nya. Kelas image prosesornya belum di-initiate kan? Coba di-initiate di barisnya sebelum yang ini. Coba Mister lihat ini ya. Yang di bagian sebelum application ini. Jadi ada work image processor sama dengan image processor. Manggil kelasnya. Di mana, Pak? Di baris kemana, Pak? Di baris sebelum kita manggil application-nya. Coba scroll ke bawah. Scroll ke bawah dulu. Nah, di baris sebelum app application itu. Nah, di initiate di situ boleh. Work image, work underscore image sama dengan di assign yang kelas processing image-nya, image processing-nya. Apa namanya? Image processing kan? Ya, image processor. Image processor kurung buka kurung tutup. Oke. Nah, sekarang coba di running lagi. Jadi itu gunanya untuk kita menginitiate si ininya ya, si kelasnya ya. Kemudian bisa Ya, ada lagi. Oh, file name. Tunggu dulu. 59. salah ketik, tipe. Ya. Oke. Kecepatan ya Fatan ngetiknya. Ntar, ini apa lagi nih? Terima kasih. Oke, sama-sama guys. Oke, Kevin. I will see. Ani dia. Udah muncul belum, Fatan? Aku lu boleh belum ke aku udah kemarin. Tadi si Kevin dulu. Bentar, kenapa Kevin? Oke. Errornya apa Kevin? Ketika di running ini. What is the error when you run your code? Oh, current row. You need to add current row. Aduh, ini baris keberapa? Oh, add function show chosen image function. For Kevin, you need to add kurung buka kurung tutup. Bahasa Inggrisnya apa itu? Kurung buka kurung tutup ya. Current row. After if folder underscore list dot current row kurung buka kurung tutup lebih besar sama dengan 0. You need to add kurung buka kurung tutup first for Kevin. And then try to running your program again. Di sini ayo tebak-tebakan malah ini benar-benar ini. Apalagi yang ada yang mau ditanyain? Oke, yang punya Giska udah aman semua? Oke, Kevin cannot import QPixMap. Oke, QPixMap itu nanti Kevin perlu nambahkan. Nah, don't add QPixMap, add Qt widget. You need to delete QPixMap in your Qt widget list. At the below the Q file dialog, you need to delete QPixMap first, and then you need to add code like this. I will show you at chat.
add this code below the import os. Add this code below import os. If folder list current row indentation error. Oke. Folder list current row ini masuk ke dalam function ya Giska. Jadi pastikan dia masuk ke dalam function show chosen image. Giska bisa coba tampilin screencast-nya. Ntar bisa salah tebak lagi. Takutnya. Ini takutnya yang indentation error ini gara-gara error di bagian masuk ke kelasnya, jangan-jangan ya. Nah, ya benar. Jadi devnya itu mundurin Giska, jangan masuk ke dalam kelas. Kalau Giska itu kan dia devnya masuk ke dalam kelas image processor tuh. Nah, mundurin devnya. Yes, benar. Delete aja. Nah, udah kayak gitu aja. Nah, itu udah benar. Nggak usah. Yang itu udah benar Giska, udah nggak usah dimundurin. Yang lainnya udah oke. Nah, good. Cuman di bagian devnya aja. File name if-nya juga majuin satu tab. Oke, itu majuin satu tab, if-nya juga. Baris ke-59 majuin satu tab. Oke, 4 kali spasi boleh. Nah, sekarang coba di running. Show chosen image not defined. Coba tipu ndak nih? Di baris keberapa nih? Tuh kan tipu kan, betul kan? Itu CON image. Yang di bagian bawah. Di bagian event handlingnya, Giska. Event handlingnya yang di bagian bawah tadi yang Mister sampaikan, kita menambahkan event handling di bagian paling bawah. Coba scroll ke bawah. Paling bawah. Yes, di bagian folder list. Nah, itu CON. Oke. Bukan chosen. Oke, coba di running lagi. Oke, sekarang coba dipilih gambar-gambarnya, bisa aktif apa enggak. Yang lainnya gimana, aman? Tadi Kevin. Oke, Kevin Dharma, had you done to same problem again? You import cannot import. Oh yeah, this is the last time. What about Kevin Dharma? Had you done? Yes, okay, good, nice. Giska gimana? Udah bisa buka ininya, folder isi nampilin gambarnya berarti? Udah aman? Oh wait, oh no, maksudnya gimana nih? Lagi. Yes, you need to delete QPixMap from the Qt widget. You need to delete this. I will show here. In your last code, you type like this, right? Pixmap. It will be error because QWidget didn't have function QPixMap. You need to delete it first and then add this line code. By qt5.qt.gui import QPixMap. You need to delete your QPixMap first. Okay, good. And then try to run it, Kevin. Done? Okay. I hope it will be work perfectly. Oke, yang lainnya aman ya semuanya ya. Tadi Fatan udah oke, Giska juga ini udah oke nih, udah kebuka nih kayaknya. Giska gimana? Udah oke juga? Ezra? Jonah? Farhan? Gimana? Semuanya aman ya? Jadi kita sampai sekarang ini, sampai di penghujung pembelajaran ini kita udah berhasil menampilkan image-nya ya. Next week kita akan coba membuat function-function di bawahnya itu berjalan semuanya. Mulai dari black, white, sharpness, kemudian left, right, dan sebagainya kita akan coba jalanin semua. Dan ini nanti kita akan gunakan sama mirip seperti fungsi yang ada di kelas image ini. Jadi Mister mau mengingatkan kembali, nanti kalau bagi teman-teman yang mau nyoba-nyoba dulu boleh, nggak apa-apa. Kita gunakan fungsi yang ada di sini. Ini kan udah ada do left, ada yang crop. Kalau do right berarti ya kebalikannya gitu ya, rotate-nya jadi kebalikannya dan sebagainya. Itu bisa ada mirror kalau mau coba bagian mirrornya dan sebagainya. Itu kita pakai gunakan yang ada di sini.
beberapa pakai yang ada di sini. Jadi kalau mau coba-coba silakan coba-coba dulu, nggak apa-apa. Nanti kita akan coba buat yang realnya, kita coba cek bareng-bareng pada saat pertemuan berikutnya untuk yang fungsi-fungsinya. Oke, semuanya aman ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Halo? Bingung, pusing, atau gimana? Untuk materi kita pada malam hari ini? Suara besar apakah bisa masuk ke dalam platform teman-teman semuanya? Tes. Cek. Halo semuanya. Apakah masih muncul? Oke. Aman. Oke, semuanya aman ya. Kalau nanti ada yang bingung, ada yang bingung nggak? Oh, dengar. Oke, good. Jadi kalau nanti ada yang masih bingung, ada yang masih mau ditanyakan, nggak apa di luar kelas kalau mau ditanyakan nggak ada masalah, via WA dan sebagainya boleh. Oke, jadi kita terakhir sampai ke bagian ini ya, ke bagian chosen image. Next kita akan lanjutkan ke yang implementasi tas 4 dan tas 5-nya. Kita udah sampai ke bagian tas 3-nya. Tas 4 dan tas 5-nya kita mirip seperti yang di kelas image yang udah kita pelajari sebelumnya. Mirip-mirip. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan lagi di luar kelas juga monggo, silakan. Mister welcome. WA juga boleh. Jangan lupa sertakan screenshot supaya Mister bisa tahu mana yang error atau mana yang salah dan sebagainya, atau kondisi code-nya seperti apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang diskusikan lagi, Mister cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya udah pada gabung untuk belajar bareng Python Start 2 ini sampai ke bagian part 2-nya untuk yang The Easy Editor App. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Untuk Bima? Kasih, Mister. Oh ya, sama-sama. Bim jangan live dulu ya, Bim. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Halo Bim. Masih mendengar suara Mr. Bim? Cek.